Pemirsa, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menegaskan pabrik kembang api yang meledak di Kosambi memiliki izin resmi sejak tahun 2016. Dengan keluarnya izin dari dinas terkait, maka semua infrastruktur yang ada di pabrik itu ia nyatakan telah sesuai standar prosedur yang ada. Namun tidak menutup celah adanya kesalahan sehingga menimbulkan banyaknya korban jiwa. Seperti apa jelasnya ledakan pabrik milik PT Panca Buana Cahaya Sukses? Rekan Kevin Egan akan memaparkannya untuk Anda. Egan, silakan. Baik, terima kasih Tasya. Pemirsa, untuk mencegah kejadian serupa terjadi, ada baiknya kemudian kita betul-betul mempelajari dan kemudian melihat seperti apa sebetulnya kejadian yang terjadi di pabrik yang kemudian menewaskan kurang lebih 47 orang. Pertama, kita akan cermati dulu mengenai korban kebakaran tersebut. Data terakhir menunjukkan bahwa ada 47 orang tewas yang telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, yang kemudian ada 46 orang luka-luka dibawa ke RSI Abun, Rumah Sakit Mitra Husada dan juga RSUD Tangerang. Kemudian masih ada 7 orang yang hingga sampai saat ini masih terus dilakukan pencarian. Kemudian kita akan tampilkan, ini adalah denah kompleks milik PT Panca Buana Cahaya Sukses. Kita lihat ini adalah titik pertama ledakan disusul kebakaran. Inilah titik pertama terjadi kebakaran. Lalu kemudian ada 103 pekerja yang ada di dalam kompleks tersebut yang berusaha melarikan diri ketika mendengar awal ledakan tersebut. Ketika kemudian 100 orang tersebut panik, kemudian mereka berusaha untuk bergerak untuk ke pintu masuk untuk mendapatkan jalur keluar, tapi kemudian pintu masuk tersebut dalam keadaan terkunci. Lalu kemudian pekerja tersebut bergerak ke arah belakang untuk mencari akses lain supaya bisa melarikan diri melalui lubang darurat untuk evakuasi korban yang ada posisinya di sebelah sini. Namun demikian, menurut data yang kami dapatkan, seharusnya lubang darurat tersebut dibuka pada pukul 11 hingga pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Namun demikian, pada saat terjadi kejadian, lubang darurat tersebut juga dalam keadaan terkunci. Lalu kemudian begitu juga para pemadam kebakaran juga mengalami kesulitan untuk menemui akses masuk ke dalam kompleks ini karena kemudian pintu masuk tersebut dalam keadaan terkunci. Lalu kemudian pemadam kebakaran harus menjebol pintu yang ada di sebelah sini untuk bisa masuk ke dalam area kebakaran supaya mampu untuk memadamkan kebakaran. Kita cermati ada juga SMP Negeri 1 Kosambi yang ada di sini. Mereka juga mendengarkan suara ledakan tersebut. Ada juga kepanikan yang terjadi di siswa-siswa yang saat itu masih menempuh pendidikan. Nah, ini juga ada lokasi bak air berukuran 1,5 meter kali 1,5 meter. Ini adalah salah satu lokasi yang kemudian digunakan oleh para pekerja tersebut untuk menyelamatkan diri. Ya, ini adalah denah kompleks milik PT Panca Buana Cahaya Sukses. Kita cermati sekarang bagaimana dengan kronologisnya. Kita lihat pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, ada ledakan hebat disusul kebakaran di pabrik kembang api di Kosambi. Percikan api pertama dilihat 2 pekerja bangunan di sekitar lokasi. Selanjutnya, ledakan bersumber dari arah depan gedung lalu kemudian menjalar ke arah belakang. Ada 103 karyawan di dalam pabrik sedang melakukan proses produksi. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, petugas damkar datang untuk mencoba memadamkan api. Namun demikian karena menempuh berbagai kesulitan, memiliki kesulitan untuk memperoleh akses masuk ke dalam kompleks kebakaran tersebut, baru pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, api berhasil dipadamkan oleh 11 unit mobil pemadam kebakaran. Petugas dari kepolisian, medis dan juga pemadam berusaha untuk mengevakuasi korban. Kita lihat pada waktu selanjutnya, pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, evakuasi baru dinyatakan selesai dan dilanjutkan dengan proses sterilisasi. Namun demikian ternyata kebakaran di Kosambi bukan pertama kali terjadi. Pada tanggal 10 September 2017, kebakaran juga pernah terjadi di pabrik plastik di Kosambi, Tangerang. Hingga 13 jam, api belum bisa dipadamkan oleh 11 mobil pemadam. Penyebab kebakaran hingga sampai saat ini juga belum diketahui. Pada tanggal 28 Mei 2016, ada 4 gudang di Kompleks Pergudangan Dadap Blok BA Kosambi, Kabupaten Tangerang terbakar. Gudang ini menyimpan barang mudah terbakar seperti busa, karton, bahan pembuat speaker aktif. Kita lihat kebakaran ini juga diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Namun demikian, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kita lihat pada tanggal selanjutnya, 21 Januari 2015, ada 5 gudang berisi plastik, mebel, dan thinner di kawasan Pergudangan Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, habis terbakar. Ini juga diduga karena korsleting listrik. Pada tanggal 23 Agustus 2014, kebakaran pabrik plastik di Kosambi, Kabupaten Tangerang. Itu adalah
berbagai contoh bahwa sebetulnya ada kebakaran juga terjadi di berbagai tempat namun berada di wilayah yang sama yaitu di Kosambi Tangerang. Semoga saja kemudian kejadian ini tidak terulang kembali. Saya kembalikan ke Anda, Tasya. Baik, terima kasih Kevin Egan untuk pemaparannya. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami akan memutar kembali pernyataan dari Dirjen Kemenaker Trans Sugeng Priyanto. Sebenarnya ketentuan undang-undang tidak diperbolehkan anak-anak di bawah umur bekerja, apalagi pada pekerjaan-pekerjaan yang dikategorikan berisiko tinggi, seperti yang mengandung bahan peledak, pekerjaan misalnya pertambangan, itu tidak diperuntukkan untuk anak-anak, termasuk di perkebunan. Jadi kalau memang nanti ditemukan bahwa mereka memperkerjakan anak di bawah umur, tentu ini akan diproses secara hukum. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Mbak Irma tadi juga sempat bertemu langsung dengan korban yang selamat dari tragedi kemarin. Apa yang menjadi cerita mereka, mungkin bisa dibagi? Ya, cerita mereka yang pertama tentu upah yang mereka terima itu jauh dari layak. Karena antara 25.000 sampai dengan 45.000 per hari tanpa makan. Bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dengan kondisi tempat kerja yang diceritakan itu situasinya panas gitu ya, karena memang ada bahan-bahan itu ya, panas, pengap, dan membuat mereka kadang-kadang juga sesak nafas gitu ya. Jadi mereka hanya dan dikasih masker standar biasa. Dan itu pelanggaran yang cukup serius menurut saya yang harus diinvestigasi oleh Disnaker setempat. Ini yang mereka lakukan jenis pekerjaannya hanya mengepak atau seperti apa? Diceritakan tidak tadi Mbak Irma? Saya enggak, karena mereka dalam situasi yang mohon maaf tidak terlalu baik gitu ya. Saya hanya tanya hal-hal yang penting-penting saja ya. Saya tanya apa pekerjaannya, ya packing, okay. Kemudian juga ada yang masukin, saya tanya ada yang masukin pasir apa gitu, bubuk ya, mesiu yang bubuk mesiu ya? itu gitu ya. Nah, itu juga dikerjakan oleh ibu-ibu rata-rata. Karena dari 103 pekerja itu 70%-nya perempuan. Ya. Apalagi mempekerjakan perempuan di sebuah perusahaan atau industri dengan menggunakan barang berbahaya tanpa keselamatan kerja ya. Fasilitas keselamatan kerja yang memadai itu sudah menyalahi undang-undang. Oke, dengan adanya tragedi ini tadi sempat ditanyakan juga tidak bagaimana untuk santunan bagi korban-korban yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit, siapa yang akan menanggung? Ya, tadi mereka rata-rata karena saya bertemu dengan 6 korban, rata-rata mereka meminta saya untuk bisa membantu mengawal untuk agar mereka cepat dioperasi. Karena mereka khawatir kalau tidak segera dioperasi mungkin membusuk, bahkan kemungkinan besar bisa diamputasi kan. Jadi mereka khawatir sekali soal itu. Jadi mereka minta saya sebagai wakil dari Komisi 9 bisa mengawal kasus ini supaya mereka cepat ditindaklanjuti. Nah, saya sampaikan, saya ketemu dengan humas rumah sakit dan saya pastikan bahwa mereka harus melayani dengan baik. Terkait masalah biaya nggak boleh dihitung ya. Pemerintah harus hadir di situ sekalipun memang yang harus bertanggung jawab pemilik perusahaan. Tapi kan kita nggak boleh lihat ke situ dulu ya. Segera ditindaklanjuti dulu. Kemudian secara paralel pemilik perusahaan harus bertanggung jawab secara materi. Oke, dari 6 korban yang tadi Mbak Irma temui, memang benar ada yang masih anak-anak, ada yang seumuran anak SD begitu? Enggak, kalau yang saya temuin tadi enggak ada yang anak-anak sih, gitu ya. Cuman dari yang saya wawancarai, dia bilang ada pekerja anaknya. Gitu. Ada pekerja anaknya. Sempat berbicara juga dengan pihak keluarga tidak, Mbak Irma? Sempat. Apa komentar mereka tentang pabrik ini? Bagaimana mereka memperbolehkan keluarga mereka akhirnya bekerja di pabrik yang sebenarnya baru buka 2 bulan, kemudian gajinya tiba-tiba dalam 1 minggu menurun? Iya, gitu. Rata-rata kan ibu-ibu itu taunya kan mereka packing. Oke. Packing ya, hanya packing. Kalau hanya packing kan mungkin dianggap tidak berbahaya gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa izinnya memang packing gitu ya. Ketika kemudian perusahaan melakukan produksi, nah itu yang menjadi masalah. Nah, kebutuhan hidup ya kita juga nggak bisa nafikan ya. Bahkan ada yang
baru 2 hari kerja langsung berhenti juga ada gitu, karena nggak tahan dengan situasi di dalam pabrik itu juga ada. Memang tidak layak untuk Tidak bekerja layak, berarti tidak kondisinya. layak. Oke, Mbak Irma, di titik ini apa yang kira-kira akan dilakukan Komisi 9 DPR terhadap pihak-pihak terkait yang seharusnya melakukan tugas dan tanggung jawab sehingga seharusnya tragedi kemarin tidak memakan korban sebanyak 47 orang? Ya, untuk kita harus belajar ya, kita harus belajar bukan saja memahami regulasi, tapi mematuhi regulasi. Jadi kita akan panggil Menteri Tenaga Kerja untuk minta beliau turun investigasi langsung, kemudian juga bekerja sama, berkoordinasi dengan kepolisian, pihak kepolisian terkait masalah perizinan. Ya, yang pertama perizinan dari Pemdanya, yang kedua perizinan dari kepolisiannya terkait penggunaan barang berbahaya itu. Nah, kalau itu ternyata tidak ada, kita harus ada yang bertanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab. Seperti apa sebenarnya bentuk sanksi yang pantas ketika akhirnya harus memakan korban 47 orang seperti ini? Orang Indonesia kan nggak pernah mau mengundurkan diri, ya pecat. Oh, oke. Kalau menurut saya. Oke. Ya. Kalau saat ini Menaker hanya mengeluarkan statement, saya sudah bentuk tim untuk menyelidiki apa yang terjadi di sana, cukup tidak sih, Mbak Irma? Kalau itu terus yang dilakukan, maka tidak akan pernah ada perbaikan. Contoh kasus bayi Deborah, ketika sanksinya hanya sanksi administrasi, maka semua rumah sakit tidak pernah ragu-ragu menolak pasien. Ini kan sudah terjadi di satu pabrik ya, memang seperti kecolongan ketika tiba-tiba disadarkan bahwa ada satu pabrik dengan bahan-bahan berbahaya. Ini Tasya, saya kira ini bukan satu kecolongan, ini kesengajaan. Kalau menurut saya kecerobohan ya. Maksud saya di sini adalah ketakutan kita adalah kalau kemudian saat ini pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, kemudian pihak kepolisian seolah-olah izinnya sudah ada. Apa yang terjadi terhadap pabrik-pabrik lain yang kemudian sudah memiliki izin tetapi ternyata pelaksanaannya mungkin tidak seperti itu. Itulah saya tadi sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 170 itu harus betul-betul dilaksanakan gitu ya. Pengawas ketenaga kerjaan itu ya sesuai dengan amanat undang-undang, mereka harus checking langsung ke semua pabrik gitu. Kalaupun ternyata kan sudah ditarik juga mereka dari itu ke provinsi kan ada aturannya, ada undang-undangnya. Harusnya pekerjaan mereka lebih baik karena lebih bisa dikontrol kan gitu. Nah, kedepannya harus seperti apa dong kita memastikan bahwa si pengawas-pengawas ini melakukan pekerjaan mereka, Mbak Irma? Ya, beri sanksi tegas hari ini kepada semua pengawas tenaga kerja yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Oke, baik. Kita coba menyapa Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Selamat sore Pak Argo. Selamat sore Mbak. Iya, Pak Argo, apa perkembangan dari pemeriksaan terakhir terhadap pemilik pabrik terkait kebakaran yang terjadi di Kosambi kemarin, Pak Argo? Ya, perlu saya sampaikan kan tadi siang baru sampai di Polda dan kita juga memberikan kepada yang kita periksa, misalnya mau berdoa, mau makan, apa kita beri. Sampai sekarang ini masih belum selesai ya. Artinya belum selesai semua tuntas untuk pemeriksaan yang bersangkutan. Itu di situ. Tapi tentunya pemeriksaan untuk pemilik ini kan berkaitan dengan PP yang dia buat, berkait bidang apa, strukturnya bagaimana, kemudian siapa yang mengelola di sana ya. Itu semuanya sebagian sudah kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Dan tentunya nanti setelah selesai baru nanti akan kita tahu keseluruhan seperti apa itu. Garis besar pemeriksaan. Baik, Pak Argo, yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan selain pemilik pabrik, siapa lagi Pak Argo? Sementara sudah ya, yang 7 orang sudah kita periksa di Polda, 4 di Polres 3. Kita minta keterangan itu. Oke, terkait analisa awal penyebab api muncul, apa sudah diketahui? Ini baru tadi ya, jam 9 pagi kan tadi dari lapor Mabes Polri dengan Polres Tangerang dan Polda Metro, olah TKP, dan tadi sore sudah selesai, dan tentunya nanti kita menunggu kesimpulan dari lapor yang akan mengeluarkan, nanti sehingga kita bisa mengetahui secara ilmiah seperti apa penyebab kejadian demikian.
Oke, terkait soal izin Pak Argo, apa yang diketahui pihak kepolisian sejauh ini soal izin? Karena sebelumnya kan dikeluarkan pernyataan dari pihak kepolisian bahwa izinnya sudah lengkap, tetapi tadi ada pernyataan dari anggota DPR Komisi 9 yang saat ini berada di studio Pak Argo, Ibu Irma Suryani, yang mengatakan bahwa ternyata izinnya hanya untuk packing, tetapi bukan untuk produksi, sementara yang dilakukan di dalam pabrik itu adalah melakukan produksi kembang api. Ya tentunya dengan perizinan itu kan perlu kita dalami kembali ya. Memang sudah beberapa dia punya perizinan itu ya. Dalami kembali, kemudian nanti kita komunikasikan dengan pemerintah daerah yang mau mengeluarkan izin. Tetap kita lakukan koordinasi demikian Pak. Oke, baik. Kemarin itu sempat ada 10 orang yang dinyatakan hilang, kemudian angkanya berubah menjadi 7 orang. Saat ini apakah sudah dipastikan bahwa di lokasi tidak ada lagi korban yang masih tertinggal, Pak Argo, dan kemana angka 7 orang yang dinyatakan hilang? Jadi di lokasi tadi ya, di olah TKP kita tidak menemukan kembali. Jadi sudah kita bawa semuanya ke Rumah Sakit Kramat Jati. Dan kemudian dari kemarin kami sampaikan ada sekitar 10 yang belum kita temukan. Ya, jadi 4 itu kemarin kita temukan di rumah sakit. Ya. 4 orang, kemudian ada 2 orang yang kita temukan di Tangerang ya. Itu sudah ke Polres, dan 1 orang di rumah sakit pun kemarin yang kita temukan di sana. Jadi ada 7 orang, dan ini kita masih mengupdate dan mengklarifikasi demikian Pak. Baik, artinya tinggal tersisa 3 orang yang belum diketahui ya Pak? Iya, itu sementara itu. Oke, baik. Terkait soal korban yang meninggal dunia, bagaimana dengan proses identifikasinya sampai saat ini Pak Argo? Ya tentunya kita masih menunggu, kan ada pos di sana ya, pos namanya pos orang hilang di Rumah Sakit Kramat Jati. Di sana sudah sekitar 26 tadi ya, yang melaporkan keluarganya yang kena musibah. Kemudian juga di sana ditempatkan di ruang khusus, ada tempat kursi, meja, dan kita juga ada puluhan yang mendampingi, dan ada trauma healing yang kita siapkan, sudah bekerja trauma healing itu, sehingga nanti keluarga korban itu bisa kita artinya kita ajak untuk komunikasi sehingga trauma itu bisa kembali normal ya oleh anggota kepolisian yang melaksanakan trauma healing itu. Okay. Kemudian malam ini rencananya ada satu jenazah yang akan diserahkan pada pihak keluarga, sudah teridentifikasi demikian Pak. Oke, jadi sejauh ini hanya 1 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi ya Pak Argo? Ya, kan kita memerlukan kehati-hatian dan kecermatan untuk itu ya. Tidak mudah lah, memang ada beberapa karena dari antemortem yang diberikan oleh pihak keluarga itu, properti yang digunakan oleh korban rata-rata tidak ada semua, seperti anting-anting, kalung, gelang itu tidak temukan demikian. Oke, baik. Pak Argo, ditahan dulu, kita akan break sejenak, nanti kita akan sambung lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.